Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Begitu banyaknya ritual-ritual ibadah yang kita kerjakan selama ini. Di antaranya mengerjakan sholat, mengerjakan ibadah-ibadah, mengerjakan zikiran, sholawatan, tahlilan, dan sebagainya. Akan tetapi untuk melaksanakan semua itu kita harus tahu dahulu kepada siapa kita persembahkan itu semua. Bila salah persembahan, bila salah pengabdian, maka terbakarlah seluruh amal yang kita kerjakan. Jadi bukan salah amalnya, akan salah, tetapi salah di dalam tujuan, di dalam beramal. Tujuan semua amal itu diperuntukkan, diabdikan, dipersembahkan kepada lillahi ta'ala. Akan tetapi bila salah tujuannya, pasti terbakar semua ritual yang kita kerjakan ke dalam hawa nafsu kita sendiri, yakni li nafsi. Jadi semua apa yang kita lakukan tidak ada yang salah apapun amaliyahnya. Akan tetapi sebelum melakukan semua amaliyah itu, lebih baiknya pun juga kita harus mendasari dengan iman. Kali ini kita akan mengkaji tentang tahlilan. Ketika saat malam Jumat tiba, biasanya kita melaksanakan tahlilan bersama, berganti-ganti rumah di area kita tinggal. Apa sih makna tahlilan itu? Pemahaman kita selama ini, kita melakukan rutinan tahlilan untuk mendoakan orang-orang yang kita cintai di dalam tahlilan atau di dalam yasinan itu. Kenapa kita harus mendoakan orang-orang yang kita cintai yang telah meninggalkan kita? Apa tujuannya? Tujuannya supaya mereka berbahagia di alam sana. Tujuannya agar mereka tidak disiksa di alam sana. Tujuannya supaya mereka tidak diazab di alam sana. Di dalam kita melaksanakan tahlilan atau yasinan untuk mendoakan orang yang kita cintai yang sudah mendahului kita, di dalam kita mendoakan mereka, di sini ada hal yang tersirat yang selama ini tidak pernah kita sadari. Apa hal yang tersirat itu? Ketika kita mendoakan misalnya kedua orang tua kita yang sudah mendahului kita, kita selalu mendoakan dan mendoakan keselamatannya. Kita selalu mendoakan demi untuk kenikmatannya di alam sana. Seolah-olah doa-doa kita ini makbul. Seolah-olah doa-doa kita ini pasti diterima oleh Allah. Seolah-olah kan demikian. Karena selama ini
kita tidak sadar diri. Selama ini kita mentuhankan diri kita sendiri daripada mentuhankan Allah di hati kita. Mana mungkin doa-doa dan amal kita diterima oleh Allah sementara kita tak menyembah Allah. Kita selama ini terlalu egois. Kita selama ini terlalu maha besar. Kita selama ini sok suci kepada Allah. Maka dari itu hal yang tersirat lagi yang tak pernah kita rasakan selama ini ketika kita mendoakan kedua orang tua kita yang sudah meninggal. Di sini menyimpan makna yang tersembunyi. Seolah-olah orang tua kita di alam sana diazab dan disiksa oleh Allah. Sehingga mereka membutuhkan doa-doa dari anak-anaknya. Seolah-olah mereka butuh doa untuk dikirimkan kepada mereka untuk menangkal azab dan siksa Allah di alam sana. Seolah-olah kan demikian. Karena kita belum pernah ketemu dengan mereka di alam sana, tapi kita sok tahu nasib mereka. Tidak tahu tempatnya, tidak tahu alamatnya, tidak tahu keadaannya, tapi sok menjadi pahlawan bagi orang tuanya. Inilah makna dari pahlawan, tapi menjerumuskan orang tuanya. Seolah-olah menjadi pahlawan, tapi di dalam hatinya seolah-olah menyangka bahwa kedua orang tuanya di alam sana diazab dan disiksa, dan seolah-olah mereka menunggu doa-doa anaknya. Berarti ini pahlawan kesiangan. Pahlawan yang tidak tahu alamatnya. Tidak tahu dengan benar. Tidak tahu dengan mata kepalanya sendiri. Tidak pernah menyatakan di dalam hatinya bahwa keadaan kedua orang tuanya itu merana, sengsara, diazab, disiksa di sana, belum tahu keadaan yang sebenarnya, tapi sang pahlawan sudah menuduh dengan doa-doanya seolah-olah mereka di sana disiksa dan diazab. Seolah-olah sang pahlawan tahu bahwa di alam kubur orang tuanya sedang disiksa. Berarti rahasianya lagi, sang anak yang mengaku sebagai pahlawan bagi orang tuanya sudah buruk sangka kepada kedua orang tuanya. Tidak tahu kejelasannya, tapi sudah buruk sangka seolah-olah mereka diazab di dalam kuburnya. Berarti pahlawan yang menjerumuskan kedua orang tuanya. Alhamdulillahirabbil alamin. Perlu kita ketahui, manusia ketika sudah meninggalkan pengakuan diri manusianya, manusia yang sudah merelakan, meridhokan hidup dan badan ini dikembalikan kepada Tuhannya, baik dengan rela dan ridho atau keterpaksaan, itu dinamakan inna lillahi wa inna ilaihi roji'un. Jadi mereka yang sudah meninggalkan kita, jadi mereka yang sudah mendahului kita, mereka lebih bahagia dahulu ketimbang kita yang belum kembali kepada Allah.
Mereka lebih bahagia daripada kita di alam dunia ini. Mereka sudah bebas meninggalkan hidup dan badan yang selama ini diakui sebagai hidup dan badannya. Mereka yang sudah mendahului kita sudah menemukan kebebasan dan kebahagiaannya dari belenggu-belenggu hawa nafsu setannya. Mereka sudah bebas dari siksa-siksa kuburnya saat di dunia. Mereka sudah bebas dari siksa-siksa jahanam saat hidupnya. Kenapa kok ada siksa jahanam di saat hidup? Di saat hidup inilah jahanam sudah berlaku. Ketika bahan bakarnya masih numpuk dan kita akui sebagai hak kuasa diri kita sendiri selama ini. Yakni bahan bakarnya jahanam itu apa? Bahan bakarnya api neraka itu apa? Yakni ketika manusia masih merasa bahwa badan-badan ini sebagai ciptaannya dan manusia merasa bahwa hidup ini sebagai hidupnya. Itulah hati yang keras melebihi kerasnya batu dan itulah bahan bakarnya neraka sekaligus membakar kita saat kita belum mengenal Tuhan selama hidup di dunia ini. Alhamdulillahirabbil alamin. Jadi sampai kapan kita diazab kubur? Diazab kubur kok masih hidup? Azab kubur bagi manusia kan azab kubur yang di luar itu, yakni sama-sama dohirnya, sama-sama raganya, sama-sama tanahnya. Karena manusia berpaham hawa nafsu, maka yang dipandang ya hawa nafsu. Karena manusia berpaham syariat, maka yang dipandang hanyalah syariatnya. Akan tetapi kematian di sisi Allah itu bukan kematian badan-badan ini. Akan tetapi di sisi Allah badannya hidup tapi hatinya mati. Mati kesadarannya. Mati di dalam bertuhan. Di dalam hatinya tak ada Tuhan melainkan hawa nafsunya yang dituhankannya selama ini. Inilah tanda bukti manusia sudah mati kesadarannya di dalam bertuhan. Ketika manusia mati, ya dikubur oleh Allah. Dikubur di mana? Dikubur di tanah. Di tanah yang mana? Badan-badan yang dari tanah inilah kuburan-kuburan manusia yang ingkar kepada Tuhannya. Ini pemahaman tentang kematian, tentang alam kubur, tentang azab kubur versinya Allah. Selama ini kan kita hanya membaca versinya manusia. Meskipun kita tanpa membuktikan dengan mata kepala, tapi diakui semua yang kita katakan selama ini masih versi jasmania. Akan tetapi menurut Allah kematian itu bukan matinya badan, tapi kematian jiwamu yang selama ini ingkar kepada Tuhanmu yang telah menciptakan kamu. Maknanya hati selalu pulang dan pulang kepada dirinya sendiri yang merasa hidup. Pulang dan pulang kepada dirinya sendiri yang merasa berkuasa. Pulang dan pulang kepada dirinya sendiri yang merasa beramal. Inilah jalan kesesatan. Inilah jalan kesyirikan. Inilah jalan persekutuan. Manusia sama-sama mensekutukan sang pencipta dirinya dengan dirinya sendiri di hatinya.